Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Shalom. Suatu kehormatan buat saya bisa ada di sini di Natal kali ini, menyaksikan setiap kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup saya. Sesuai tema Natal pagi hari ini, Eternal Love, kasih yang abadi. Kata ini tidak asing buat saya, tetapi di dalam prakteknya itu asing buat saya. Ketika saya hidup di dalam manusia lama, saya tidak pernah mempraktikkan eternal love. Ketika saya ada di dalam masa kesesakan, ketika saya tertekan, manusia saya yang lama itu memberontak. Memang ketika saya jengkel, ketika saya tidak suka dengan seseorang, saya tidak memaki dia, tetapi simpan dalam hati, dan itu menjadi kepahitan yang luar biasa. Ketika suatu saat itu meledak, saya lampiaskan pada barang, menghancurkan barang. Tetapi suatu saat saya berpikir, saya harus berubah, dan saya harus punya komunitas yang benar. Dan di dalam komsel saya bertumbuh, diajar. Karena di dalam komsel tidak ada penghakiman, ada saling satu sama lain, membantu yang lemah menguatkan, yang kuat menguatkan yang lemah. Tidak ada tuduhan sama sekali. Ketika saya terus diproses di dalam komsel, Tuhan juga ingin melihat hati yang murni daripada saya. Suatu kejadian yang saya alami beberapa bulan yang lalu, ada salah satu customer saya, istilahnya dia di dalam penbelanjaan besar kepada saya dan mengalami situasi kondisi yang terpuruk ekonominya, sehingga dia mempunyai nota yang macet di saya, nota yang tidak dibayarkan, yang tidak bisa dibayarkan, dan itu jumlahnya cukup besar. Ketika itu saya berpikir ada intimidasi bahwa saya kembali ke manusia lama saya. Tetapi saya bersyukur ketika saya ada di dalam komsel dan saya praktek mempersembahkan tubuh setiap hari. Firman itu yang menangkal segala intimidasi yang ada. Ketika saya di dalam kondisi tersesat, satu firman yang menguatkan saya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang agar kamu dapat berdoa. Ketika saya memilih, saya harus berdoa untuk mencari solusi, karena doa mengubah segala sesuatu. Dan doa orang-orang benar apabila didoakan dengan sangat besar kuasanya. Ketika saya berdoa, pertama kali saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di dalam kondisi saya saat ini? Satu kata, satu clue yang Tuhan kasih, mengasihi. Sempat saya menolak kata itu, sempat saya bilang, Tuhan, rasanya susah saya mempraktek ini Tuhan, begitu berat, jumlahnya besar ini Tuhan. Saya berdoa kembali untuk yang kedua kali, tetap Tuhan bilang mengasihi. Dan Tuhan bilang kepada saya, itu jelas, nak, hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kamu miliki. Hidup ini tentang apa dan berapa yang bisa kamu beri untuk hidupmu. Di situ saya memilih, ya Tuhan, ya Bapa, saya mau taat. Saya taat. Keesokan harinya saya praktek kasih itu. Saya kunjungi customer saya itu. Saya kunjungi bukan saya menagih hutang, tapi saya kunjungi, saya lihat dia berbeban berat. Dia benar-benar butuh orang yang menyemangati dia. Ketika itu saya menjadi motivator buat dia, dan saya tanamkan nilai-nilai kebenaran. Saya bilang, Pak, Bapak harus bangkit dari keterpurukan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, kita tahu ada kebaikan. Di saat kita terpuruk, kita bangkit. Kita tahu di depan ada masa depan yang lebih baik, yang
Tuhan sediakan. Saat itu dia mulai bangkit, dia bersemangat dan dia berterima kasih sekali sama saya. Mungkin di dalam hatinya dia bilang, saya kan pihak yang istilahnya saya pihak yang dirugikan, tapi saya juga heran saya bisa praktek kasih itu kepada dia. Di saat itu dia bangkit, dia bersemangat lagi, dia berterima kasih. Di dalam hati saya berkata, makanya kenal Papa Yesus, dia baik. Setelah itu tidak sampai di sana. Apa dampaknya buat saya ketika saya setia mempraktikkan itu semua? Tuhan Yesus ganti semuanya. Di tahun ketika ada kekhawatiran dalam diri saya, kalau ini customer saya yang ini dengan pembelanjaan yang besar hilang, otomatis omset berkurang. Tapi Tuhan bilang, aku Allah yang setia. Dia gantikan melalui caranya yang hebat. Customer lain yang dulu pembelanjaannya tidak sebanyak sekarang, Tuhan ganti lewat customer yang lain. Customer yang lain berbelanja di atas yang dulu. Jadi kekurangan atas customer saya yang satu ini ditutupi oleh customer lain. Dan cara Tuhan kita sampai di sana. Di tahun 2020 ini merupakan tahun berkat buat saya. Seluruh target penjualan saya tercapai dengan maksimal. Tuhan ganti. Bahkan ada beberapa item barang yang saya capai di atas rata-rata 200%. Bukan 100%, 200% Tuhan kasih. Di tengah-tengah pandemi, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, tapi Tuhan ganti. Tuhan itu setia. Dia setia terhadap janjinya. Dia izinkan sesuatu yang mungkin secara kedagingan itu kita anggap suatu kesesakan, tetapi asal kita taat prosesnya, kita tahu Dia menyediakan yang terbaik. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita lahir dari Allah, ini sungguh luar biasa. Kita harus praktek kasih itu. Dan ketika saya praktek kasih itu, tidak sampai di situ juga. Hubungan dengan anak saya dipulihkan, hubungan rumah tangga saya dipulihkan, hubungan dengan ibu saya dipulihkan. Jadi ketika saya setia mempraktekkan kasih itu seperti connect di dalam segala aspek hidup saya. Pekerjaan saya dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan, hubungan keluarga dan hubungan saya sebagai anak juga dipulihkan. Itu sungguh luar biasa. Dulu anak saya yang jauh, sekarang menjadi dekat. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak, mari kita praktek eternal love dan bertumbuh ditanam di dalam komsel, di dalam komunitas yang benar. Pergumulan persoalan boleh ada, tapi kalau kita praktek eternal love, kita yakin kita bisa melewati lembah kekelaman sekalipun bersama Dia yang menjaga kita. Terima kasih Tuhan. Merry Christmas about 2020. Tuhan Yesus memberkati.
kita diberkati dengan kedua kesaksian lagi. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan yang memberi kasih kepada setiap kami. Tuhan yang memberikan pengharapan bagi setiap kami. Dan Tuhan juga menyediakan jalan-jalan yang baru bagi setiap kami. Bersyukur untuk cerita tentang hidup yang Tuhan sertai dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan segarkan kami, Tuhan kuatkan kami, dan Tuhan perbarui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Shalom, selamat pagi. Ya, Bapak Ibu bersukacita? Amin. Saya bersukacita, tapi saya nggak berani berdiri karena saya mau menghemat tenaga saya. Karena tadi pagi sekitar jam 3 saya diberkati masuk UGD. Ya, tiba-tiba asam lambung saya naik dan sesak napas. Benar-benar pertama saya tahan, istri saya udah tidur, saya nggak enak mau bangunkan karena dia mau tugas. Saya tahan, tapi saya nggak tahan. saya paksa diri. Tipikal saya teman-teman gitu, sungkanan. Gak usah, mati sendiri. Akhirnya nafas sudah tersengal-sengal. Waduh, gak sanggup saya. Jadi saya bilang, kita ke rumah sakit. Saya bawa mobil sendiri itu dengan nafas satu. Saya pikir, wah lewat. Kayaknya nggak ikut Natalan. Aduh, luar biasa. Sampai di dokter periksa, cek, suntik aja, istirahat. Puji Tuhan, Bapak Ibu pulang dari tempat rumah sakit hampir jam 4 pagi. Saya sampai jam 4 pagi nggak tidur. Ya, jam 4 pagi sampai rumah. Habis itu sampai di rumah saya bisa tidur. Makanya saya mau menghemat. Tadi saya itu udah gatal kaki saya mau begini. Aduh, saya menghemat. Jangan-jangan kalau saya pakai untuk nyanyi joget-joget di situ, di sini ambruk. Wow, saudara pasti belum ada apa ini kejadian ini. Haleluya. Ya, cerita tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Mari kita lihat Bapak Ibu. Wah, saya semangat di atas ini. Luar biasa. Saya pikir tadi saya nggak harus khotbah karena itu tadi kayaknya ada pembicara baru di sini. Salam penentuan tuh. Saya pikir, ya ampun, kenapa ayat-ayat khotbah saya diambil semua? Iya, saya pikir siapa yang ngajar ini? Mungkin iya, dia dapat inspirasi yang sama. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13, saya mengambil ayat ini menjadi tema Bapak Ibu di Natal kita di masa pandemi ini. Sangat luar biasa karena ayat ini memberkati secara pribadi hidup saya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada dua kalimat yang saya perhatikan. Yang pertama, Yesus berkata, aku memberi perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Oke, kita terima perintah ini. Kita terima perintah ini karena ini adalah perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Hendaklah kamu saling mengasihi, supaya kamu saling mengasihi. Kalimat kedua, inilah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ketika saya memperhatikan kalimat yang kedua, ini luar biasa. Karena di dalamnya ada kuasa yang diberikan oleh Yesus supaya kita bisa mempraktekkan bagaimana cara mengasihi yang benar.
Kalimat yang kedua, sama seperti aku. Nah, mengapa kita harus saling mengasihi? Pasti jawaban kita ya umum. Ya karena ya Yesus mengajarkan kita harus saling mengasihi. Ya pokoknya kita harus mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang 1 Yohanes 4:8, ayat ini bunyinya begini. Barang siapa tidak mengasihi, alasannya mengapa kita harus mengasihi? Kalau kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal siapa? Allah. Simpel jawabannya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya satu dengan yang lain, mengapa kamu harus mengasihi? Jawabannya Bapak Ibu, karena kalau saya nggak mengasihi, saya nggak kenal Allah. Bagian kedua, mengapa kita harus saling mengasihi? 1 Yohanes 4:16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Lewat siapa kita mengenal dan percaya akan kasih Allah? Nah, Bapak Ibu, lewat siapa? Lewat siapa kita mengenal dan percaya kasih Allah? Lewat Yesus Kristus. Kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8, mari kita lihat. Minta tolong Bapak Ibu buka 1 Yohanes pasal yang keempat. Aku 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita mengenal dan kita percaya kepada kasih Allah oleh karena Yesus Kristus telah diberikan kepada setiap kita. Yesus Kristus telah diserahkan kepada setiap kita supaya kita beroleh semua perjanjian yang Allah Bapa berikan. Jadi jawabannya Bapak Ibu, mengapa kita harus saling mengasihi? Supaya kita mengenal Allah kita. Amin. Supaya kita mengerti bahwa Yesus telah diberikan kepada setiap kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi. Amin. Tidak ada alasan untuk kita tidak hidup saling mengasihi. Kita harus hidup saling mengasihi, karena dengan cara itu kita disebut mengenal Allah. Mengenal Allah oleh karena apa? Oleh karena Yesus sudah diberikan kepada setiap kita. Amin. Kalau kita ada pada hari ini dan bisa memuji dan memuliakan Tuhan, semuanya karena anugerah, semuanya karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saya bisa berdiri Bapak Ibu, saya tadi malam gak yakin hari ini saya bisa datang. Saya tidak yakin. Secara manusiawi saya merasa gak mungkin saya bisa berdiri dengan nafas yang tersengal-sengal. Dan kalau saya bisa ada berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekarang ini, itu oleh karena kasih-Nya Tuhan. Amen. Yang memelihara hidup saya. Demikian juga setiap kita. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak memuliakan Allah, tidak mengasihi Allah melebihi dari semua yang harus saya kasih di dunia ini. Tidak ada alasan. Saya harus mengasihi Allah lebih dari segala yang ada di sekitar saya. Allah adalah hal yang utama. Tuhan
menjadi prioritas dalam kehidupan saya. Itulah sebabnya mengapa kita harus hidup saling mengasihi. Bapak Ibu, kalau kita melihat perjanjian lama, landasan hidup di dalam kitab perjanjian lama adalah kasih. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, ayat itu menjelaskan begini: kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apa saja Bapak Ibu? Jiwa. Ada yang tersisa dari diri kita? Ada yang tersisa? Nggak ada yang tersisa. Jadi dasar ataupun landasan hidup di dalam perjanjian lama ataupun kitab perjanjian lama adalah kasih. Sebab itu Allah memberitahukan kepada umatnya untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi. Yang kedua, Allah juga mengingatkan supaya kita saling mengasihi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di dalam Ulangan pasal yang ke-19 ayat 18 menjelaskan kita harus mengasihi sesama kita seperti siapa? Bukan seperti Yesus. Di perjanjian lama mengajarkan saling mengasihi sesama seperti diri sendiri. Standarnya manusia di perjanjian lama. Dan ditegaskan Bapak Ibu di perjanjian baru bahwa kedua hukum, yaitu kasihilah Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan kekuatan dan akal budi, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini tergantung semua hukum-hukum yang lain. Kedua hukum ini menjadi fondasi bagi bagi hukum-hukum Taurat yang lain. Dan inilah yang akan kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Mengapa kita harus saling mengasihi? Kedua hukum ini diwujudkan di dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Ditegaskan dalam perjanjian baru, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dua hukum ini menjadi hukum dasar dari hukum-hukum yang lain. Oleh sebab itu kalau kita tidak hidup saling mengasihi, berarti kita tidak hidup di dalam kebenaran Allah yang ditetapkan bagi setiap kita. Berarti kita tidak pernah mengenal Allah dengan benar. Prinsip. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat berikutnya. Next. Dua hukum di perjanjian lama dan ditegaskan di perjanjian baru. Kasihlah Allahmu dengan segenap hati, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan ini hanya bisa diwujudkan di dalam kehidupan Kristus di dalam perjanjian baru. Sebab tanpa Kristus maka kedua hukum ini tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan setiap kita sebagai umat Tuhan ataupun anak-anak Allah. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, apa kata firman Tuhan Bapak Ibu? Yohanes 3 ayat yang ke-16. Gak ingat ayatnya? Karena begitu besar kasih Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sekali lagi katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah. Sekali lagi, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. terus Sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal.
dua kebenaran tentang kasih yang Allah berikan di dalam perjanjian lama, kasih Allahmu dengan segenap hatimu, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini termaktub di dalam kebenaran Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Melalui Kristuslah kasih ini diwujudkan di dalam perjanjian baru. Artinya begini, tanpa Kristus kita tidak akan pernah bisa mengasihi Allah dengan benar. Tanpa Kristus kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama kita dengan benar. Karena yang digunakan kasihnya bukan kasih eros ataupun kasih filio, tapi kasih agape, kasih tanpa syarat. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat dan kasih yang seutuhnya. Sebab itu di dalam hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, nggak ada yang tersisa, seutuhnya. Dan kemudian ketika Allah memberikan Yesus juga demikian, seutuhnya. Dia telah memberikan nyawanya bagi setiap kita, seutuhnya. Nah, maksudnya Bapak Ibu, kasih inilah yang harus kita pakai untuk kita membangun hubungan, mengasihi saudara kita satu dengan yang lain. Karena Kristus telah menyerahkan nyawanya, oleh sebab itu hendaklah kamu wajib juga menyerahkan apa, saudara? Nyawa. Berarti kasih yang tanpa syarat, kasih yang seutuhnya itu harus kita hidupi ketika kita dibangun sebagai keluarga Allah, ketika kita dibangun sebagai bait Allah, bahkan kita dibangun sebagai tubuh Kristus. Sebab tanpa kasih Kristus kita tidak akan pernah bisa mengasihi Allah, dan kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama dengan benar. Konsep ini harus kita hidupi Bapak Ibu. Amin. Oleh sebab itu kita harus bangun hidup kita satu dengan yang lain berdasarkan kasih tanpa syarat dan kasih yang seutuhnya Bapak Ibu. Kita mengasihi bukan karena kita dikasihi. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal yang kelima, banyak kebenaran-kebenaran. Kalau kamu dibenci, hendaklah kamu mengasihi. Kalau kamu dijauhi, hendaklah kamu mendekat dan kamu mengasihi. Kalau kamu diambil barangmu, kamu harus memberi. Dan hal-hal inilah yang termaktub di dalam kasih yang tanpa syarat. Rasul Paulus, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18, mari kita lihat Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat yang ada di Efesus. Dia berkata demikian. Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Memahami tentang apa, saudara? Betapa, terus panjang, terus tinggi, terus dalamnya. Kita diingatkan melalui ayat ini, meskipun ayat ini ditujukan untuk jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus berdoa supaya setiap mereka memahami. Saudara pikir memahami itu gampang? Susah. Saya memahami istri saya aja perlu waktu. Iya kan? Dia memahami saya juga perlu waktu. Memahami itu bukan hanya sekedar ngerti, tapi benar-benar memperhatikan, mencermati, namanya memahami. Memperhati, oh iya gini. Memahami. Saudara sudah sungguh-sungguh, saudara sudah pelayanan, tapi masih tipu orang. Memahami kasih tanpa syarat itu nggak mudah, saudara. Saudara sudah sungguh-sungguh, tapi masih diomelin. Saudara setia, tapi masih saudaraku tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Betul apa betul? Betul. Saudara sudah melayani istri, sudah melayani suami, tapi balasannya juga kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi
kebenaran tentang kasih yang tak terbatas ataupun yang tanpa syarat ini harus kita hidupi terus sepanjang kita ada di muka bumi. Supaya jelas identitas kita adalah murid Kristus. Jadi saudaraku jangan pikir saya udah sungguh-sungguh harusnya saya nggak ditipu dong. Oh, itu hanya di Hong Kong. Di sini nggak ada. Semakin kita semakin sungguh-sungguh Bapak Ibu, kita akan berproses dengan perjalanan hidup kita sehingga kasih yang tanpa syarat itu muncul dalam diri kita. Amin. Itulah yang akan membuat kita tetap antusias, kita tetap semangat apapun yang kita terima, ikhlas. Seminggu yang lalu saya kehilangan burung saya. Ironi. Nah, saya cerita. Pagi-pagi, kalau mau ketawa dulu. Cerita, ya kan? Saya ceritain. Saya pagi-pagi saat teduh, ibadah, sejati, terus sendiri. Sekitar jam 8, saya buka pintu, bersih-bersih, nyapu-nyapu, saya keluarin peliharaan burung saya keluarin. Terus kemudian saya tinggal, saya nyapu. Saya taruh di bawah, di lantai. Saya nyapu halaman, terus setelah selesai, saya buang sampah, terus kemudian saya masuk cuci tangan, keluar, sudah hilang burung saya. Bukan maling, kucing. Saya langsung, ini temannya bol-bol ini. Kenapa dikirim ke sini? Saudara tahu nggak? Burung itu juara NTB. Namanya huru hara. Serius, saudara. Ini bicara keterikatan dengan bara. Sudah, ya tak? Langsung timbul dendam kesumat. Saya langsung ambil linggis. Saya cari curang kucing. Saya diperhatikan sama istri saya sama anak. Papa. Saya ambil linggis. Saya ambil linggis, terus keluar, saya buka pintu, begitu kelihatan kucing itu. Dia begini, ini mampus kau sekarang. Langsung saya kejar, lari, saya lempar, nggak kena. Begitu kucingnya lari, saya lempar, nggak kena, terus dia lompat dibakar, dia lihat saya. Saya semakin benci, saya benci sekali lihat kucing. Ini seminggu yang lalu, saudara. Selama 3 hari saya bergumul, gimana saya caranya bisa balas dendam? Ya kalau sama manusia kan enggak, saya mengasihi. Ini kucing ini. Saya ngerasa, terus istri saya, kayaknya kok belum bisa terima. Bagaimana orang juara NTB, saudara? Bagaimana? Ngeri banget. Jadi kucing itu ngambil burung itu ditarik sampai ruji sangkarnya itu patah dan kemudian bulu-bulunya itu nempel di sangkar itu. Ngeri, sadis banget nih. Makanya saya ambil linggis. Ya, ini berbeda dengan martabak. Bapak Ibu Saudara, serius. Selama 2 hari ini, 2 hari saya masih nggak bisa terima. Saya kepingin balik, bukan persoalan saya mau sedih karena burungnya, tapi perlakuannya, caranya dia ngambil itu saya nggak terima banget. Kenapa dia nggak datang ke saya dan minta baik-baik? Selama 2 hari saya nggak bisa terima. Lama-lama saya pikir diingatkan lagi dengan khotbah saya.
bos, barang, orang, situasi. Wah, bertobat saja lah. Jadi nggak sampai lewat 3 hari bertobat, aman. Kemarin saya ketemu kucing itu lagi. Begitu ketemu kucing itu lagi, saudaraku, langsung saya siap, respon otomatis. Ya namanya pertobatan kan ada prosesnya. Tapi saya tidak ambil linggis, ambil batu. Iya kan? Kan perlu proses, Soalnya nggak bisa terima nih. Perlu proses. Begitu lewat 3 hari saya ketemu lagi, dia masuk lewat pintu depan. Wah, langsung saya udah siap. Begitu saya ambil batu, waduh Tuhan, gimana ini Tuhan? Oh, dilanjutkan apa enggak? Karena saya pikir kalau saya mau lanjutkan Bapak Ibu, berarti saya nggak mengalami progres. Jadi saling pandang-pandangan dengan kucing, saya letakkan batu itu. Saya akhirnya berdamai. Saya ikhlas. Hari ini ikhlas. Dan puji Tuhan, saya nggak terikat dengan burung dan kucing itu. Saya pikir itu karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kucing dan burung tidak akur. Bapak Ibu Saudaraku, ini peristiwa yang buat mungkin setiap kita gampang, mudah dan sebagainya. Kalau kita menghadapi itu terhadap pasangan hidup kita, terhadap suami atau istri, bagaimanakah sikap kita ketika kita diperlakukan tanda kutip, kadang-kadang tidak adil, kadang-kadang disalah mengerti dan sebagainya. Proses kita untuk mempraktekkan kasih yang tanpa syarat ini dahsyat. Amin. Kita akan mendapatkan banyak pencerahan. Saya lanjutkan di dalam Efesus 3 tadi, Bapak Ibu perhatikan. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun. Ini yang gak enak ayat ini. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bapak Ibu bisa renungkan kebenaran kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Inilah kasih tanpa syarat, inilah kasih yang seutuhnya, inilah kasih yang tanpa batas. Kita harus tetap menerima tanpa syarat, mengasihi, mengampuni tanpa syarat. Itulah yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang 13 ayat 34. Kamu harus saling mengasihi, tapi bukan kasih berstandar manusia sesama, tapi kamu harus mengasihi sama seperti aku. Caranya Yesus mengasihi kita apa, Bapak Ibu Saudara? Dia harus mati di kayu salib tanpa syarat, siapapun kita. Dan Allah Bapa memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, kepada setiap kita. Itu bentuk awal kasih tanpa syarat. Siapa ada orang tua yang mau mengasihi, memberikan anaknya yang tunggal itu untuk dikorbankan? Siapa manusia yang normal di antara Bapak Ibu Saudaraku, kita memberikan anak kita yang tunggal untuk dikorbankan untuk sesuatu? Gak ada. Hanya Allah Bapa yang memiliki kasih tanpa batas. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dan demikian juga Yesus Kristus memberikan nyawanya kepada setiap kita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus supaya mereka memahami betapa lebar, betapa tinggi, betapa panjang dan dalamnya kasih Kristus. Tidak dapat dilampaui oleh pengetahuan apapun. Sebab itu Bapak Ibu, inilah dasar kita membangun hidup kita sebagai keluarga Allah, amin, sebagai bait Allah dan tubuh Kristus. Yang harus kita praktekkan sekarang ini, hiduplah di dalam kebenaran kasih tanpa syarat ini.
di dalam komunitas dimanapun Bapak Ibu Saudaraku dibangun bersama-sama. Amin. Tadi kisah ataupun cerita kesaksian dari kedua saudara kita tadi, ceritanya mereka hidup kuat di dalam apa? Komunitas sel. Sehat di dalam komunitas sel. Komunitas sel bukan tempat untuk menghakimi, tapi tempat untuk saling menyembuhkan, untuk saling memulihkan, untuk saling menguatkan, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Hidupi kebenaran, kasih tanpa syarat, kasih yang kekal Kristus yang sudah diberikan kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kalau ada di dalam kehidupan kita di era pandemi, di masa pandemi ini, banyak masalah, banyak tekanan, banyak konflik dengan situasi, dengan keadaan, ataupun konflik dengan barang, ataupun dengan orang. Bapak Ibu, mari kita praktek kebenaran ini, supaya nyata identitas kita, bahwa kita adalah murid Kristus. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa bersama-sama. Kita rindu kebenaran firman Tuhan ini menjadi dasar hidup kita ke depan. Bahkan ketika kita akan mengakhiri tahun ini, kebenaran, kasih agape, kasih yang kekal, kasih yang tanpa batas, yang melampaui segala pengetahuan, mendasari hidup setiap kita. Mendasari hidup setiap kita. Di dalam kita beraktivitas dimanapun, di dalam kita membangun rumah tangga pernikahan kita, di dalam kita membangun komunitas sel kita, di dalam kita bersama-sama dibangun menjadi jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini diingatkan bahwa kami harus hidup dengan kasih yang tanpa batas, yaitu kasih Kristus, tanpa syarat, dan kasih yang seutuhnya diberikan ke dalam hidup setiap kami. Dan kami harus membagikan kepada setiap orang. Kami harus ceritakan kebenaran ini, supaya hidup kami senantiasa dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allahku yang hidup. Kau yang memberkati, Kau yang menguatkan kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Kasih yang melampaui segala pengetahuan, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat dan seutuhnya menguasai hidup setiap kami.